Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Safitri, NIM 171042109, jurusan Manajemen, kelas 1, mata kuliah Penganggaran Modal. Pertama yaitu, apakah ada perbedaan antara anggaran dan penganggaran? Jika iya atau tidak, berikanlah analisisnya menurut para ahli. Jawabannya yaitu 1. Menurut R.A. Supriyono, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dan ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam suatu uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Kedua yaitu menurut Gunawan Adi Saputro, anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah produk yang dihasilkan dan kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang secara sistematis, format dan dilaksanakan dengan tanggung jawab agar tujuan dari perusahaan tercapai. Definisi penganggaran adalah suatu proses tahap persiapan, penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas, perencanaan penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut, hingga pada penganggaran adalah anggaran. Nomor 2 yaitu jelaskan secara terperinci proses sebuah perusahaan membuat anggaran. Jawabannya yaitu 4 cara menyusun anggaran keuangan perusahaan manufaktur. Langkah pertama yaitu melakukan pedoman anggaran. Pedoman ini dapat Anda buat berdasarkan anggaran belanja selama 1 tahun sebelumnya dengan penyusunan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Anggaran belanja sebaiknya dibuat dan disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai. Pada tahap manajemen puncak akan sangat berpengaruh. Manajemen puncak dapat menerapkan rencana perusahaan sebagai dasar untuk menyusun anggaran belanja. Adapun perencanaan tersebut sebaiknya juga meliputi tujuan, asumsi, dan manfaat dari anggaran yang akan dibuat. Selain itu, manajemen puncak juga harus membuat panitia untuk menyusun anggaran belanja, sehingga tugas dan tanggung jawab akan jelas. Yang kedua yaitu persiapan anggaran. Persiapan anggaran tidak hanya dilakukan oleh manajemen puncak dan staf bagian akuntansi saja, tetapi semua divisi yang ada di perusahaan juga harus berperan. Pada tahap ini, kerjasama yang solid dari semua pihak akan sangat membuat untuk berjalannya kegiatan. Ketiga yaitu penentuan anggaran. Langkah berikutnya setelah langkah 1 dan 2 adalah menentukan anggaran. Untuk menentukan anggaran ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama, setiap karyawan dalam setiap divisi merundingkan hasil persiapan yang sudah dilakukan. Anggaran yang dibuat sebaiknya mengakomodasi semua kebutuhannya. Kedua, melakukan koordinasi dan penelahan komponen anggaran belanja yang sudah dibuat. Ketiga, mengesahkan dan mendistribusikan anggaran secara merata ke seluruhan divisi. 4. Penerapan anggaran. Tahap terakhir dalam menjalankan anggaran yaitu melaksanakan anggaran tersebut. Tahap ini merupakan keputusan akhir yang harus dibuat. Manajer akan mengawasi dan melaporkan kepada direksi apakah sesuai dengan rencana atau tidak.
3. Jelaskan secara terperinci siapa saja yang ikut berperan dalam pembuatan anggaran. Jawabannya yaitu 1. Direktur keuangan. Direktur keuangan yang bertugas menentukan tujuan perusahaan. Kedua, manajer perusahaan. Manajer perusahaan bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran biasa distribusi. 3. Manajer produksi. Manajer produksi bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi. 4. Kemukikan pendapat kalian mengenai anggaran perusahaan yang ideal itu seperti apa? Jawabannya itu anggaran perusahaan yang ideal yaitu mampu mendorong para manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis. Yang kedua itu mempunyai karakteristik perencanaan anggaran yang baik dalam suatu perusahaan. 5. Apakah anggaran perusahaan bisa diubah? Jawabannya yaitu ya, bisa diubah. Biasanya anggaran yang diterapkan bila diubah, ruang lingkup kegiatan juga diubah. Misalnya pemasaran periklanan. Yang awalnya hanya pada lingkup nasional, kini ditingkatkan menjadi lingkup nasional atau internasional. Suatu anggaran yang diperlukan pasti berbeda dan jauh lebih besar karena ruang lingkup kegiatan juga menjadi lebih luas, dan karena itu penganggaran biaya harus diubah sehingga proyek perusahaan bisa berjalan. Munculnya anggaran-anggaran yang lebih realistis di masa mendatang akan mengubah anggaran lama yang tidak dianggap tidak efisien perusahaan anggaran, karena faktor ini hanya terjadi bila anggaran baru berdampak luas terhadap proyek perusahaan. 6. Dari tugas kalian, anggaran manakah yang digunakan oleh semua jenis perusahaan? Jawabannya yaitu anggaran operasional, karena anggaran operasional merupakan salah satu biaya yang paling penting dalam pelaksanaan proyek. Perusahaan tidak akan berjalan jika tidak adanya biaya operasional. Yaitu, setujukah kalian jika perusahaan ingin menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran lalu? Jawabannya yaitu saya tidak setuju jika perusahaan ingin menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran tahun sebelumnya, karena visi instansi setiap tahunnya pasti berbeda dengan tahun sebelumnya dan juga akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan pada tahun tersebut.